Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Hari ini kita mau bikin cookies yang paling banyak diminta, masih dengan cookies yang lagi viral di Malaysia. Untuk cookies ini pertama kali saya pakai coklat Callebaut 811. Coklatnya lumer, setelah beberapa hari ya, ini sudah beberapa hari, coklatnya masih lumer, jadi coklatnya tidak akan mengeras. Dan memang untuk cookies ini coklatnya sebaiknya tidak keras. Coklatnya ini yang justru yang bikin cookies ini jadi spesial. Enaknya kebangetan, luar biasa lah. Pertama kali saya pakai coklat ini dan jujur saya langsung jatuh cinta. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai. Saya pakai 100 gram coklat Callebaut yang 811, 50 gram saya cincang kasar seperti ini, 50 gram masih utuh. Sebenarnya saya ingin jual coklat ini di toko saya ya, tapi ini gampang banget meleleh. Jadi kalau dikirim keluar kota udah pasti meleleh. Sebaiknya kalian beli di TBK terdekat saja. Dan untuk menteganya saya pakai Anchor yang kaleng. Ini juga tadinya saya mau jual di toko online saya, tapi ternyata dia berminyak. Jadi tidak bisa juga dikirim keluar kota. Jadi saya tidak jual lagi, kita akan pakai saja untuk bikin video. Saya pakai light brown sugar dan gula kastor atau gula yang halus. Tapi kalau kalian mau pakai gula pasir saja yang di blender itu boleh. Untuk cookiesnya tidak perlu di mixer, cukup diaduk-aduk aja seperti ini. Dan kita perlu 1 telur utuh. Kita aduk-aduk lagi sampai telurnya ini tercampur dengan rata. Untuk cookies ini saya pakai maizena 20 gram dan susu bubuk. Tapi menurut saya mungkin sebaiknya maizenanya di skip saja. Karena kalau kalian pakai maizena, tekstur atasnya itu dia halus. Kalau kalian skip maizena, tekstur atasnya nanti dia akan lebih bergradasi gitu ya. Lebih cantik lah, maksudnya lebih cocok untuk tipe cookies ini. Untuk terigunya saya pakai tepung terigu protein rendah. Dan sebaiknya pada saat ini kita masukkan baking powder 1/4 sendok teh. Baking powder kita masukkan bersamaan dengan terigu. Tapi saya lupa, jadi saya masukkan terakhir. Paling penting kalian harus lihat konsistensinya. Jadi konsistensinya kurang lebih seperti ini. Dia sedikit lembek ya. Bukan sedikit tapi lumayan banyak lembeknya, jadi tidak keras. Dengan cara demikian dia akan lumer pada saat kita panggang. Jangan lupa untuk selalu tes melebar panggang 1 atau 2 biji dulu ya. Saya sudah tes melebar tadi dan dia sudah melebar dengan cantik. Jadi sekarang kita akan piping saja. Semuanya kalian masukin plastik segitiga dan kita akan cetak seperti ini. Besarnya masing-masing 1 ruas jari. Dan untuk lubang piping bagnya ini mungkin sekitar 1 cm saya gunting ya. Jadi kalian nanti perhatikan saja kurang lebih besarnya seperti ini. Supaya sama seperti yang lagi rame di Malaysia, kita akan kasih 2 coklat chips dan atasnya kita akan kasih sea salt atau garam laut. Nah, penggunaan garam laut ini penting sekali. Jadi di sini saya pakai 2 macam garam laut. Yang pertama saya pakai yang kasar, yang besar-besar. Itu rasanya asin banget menurut saya ya. Jadi saya ganti dengan garam laut yang lebih halus. Garam laut yang lebih halus rasanya lebih enak. Jadi ini pakainya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak.
Kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan dulu. Dan sekarang kita akan panggang satu oven ini sekali panggang 2 loyang, tapi tidak secara bersamaan. Pertama kita masukin dulu di rak bawah 1 loyang. Kita panggang selama 10 menit. Dalam 10 menit cookies sudah melebar dengan sempurna ya. Kalau kalian mau 12 menit, 15 menit juga mungkin boleh, nanti tergantung dari oven kalian masing-masing. Sekarang kita akan pindahkan ke rak atas dan kita akan masukkan satu lagi loyang di rak bawah. Jadi untuk panggang pertama supaya cookies ini melebar dengan sempurna harus di rak bawah. Setelah dia melebar dengan sempurna baru kita pindahin ke rak atas supaya dia tidak hangus, karena ini kan cookiesnya tipis jadi mudah hangus. Tapi cookies ini sebenarnya gampang asal tidak hangus ya. Jadi kalau seandainya kalian panggang kurang garing setelah kalian keluarkan dari oven dan dia masih kelihatannya kurang garing, itu tinggal kalian panggang lagi saja. Tapi kalau sudah hangus ya tentu saja tidak bisa diulang ya. Kalau dipanggang lagi ntar malah tambah gosong. Dan ini kan panggangnya sebentar, hanya sekitar 20 hingga 25 menit. Jadi sebaiknya kalian perhatikan saja, kalian tungguin, jangan ditinggal-tinggal. Ini yang saya panggang pertama, jadi panggang pertama tuh saya cuman sekitar 5 atau 6 menit sudah saya naikkan ke rak atas ya. Ternyata hasilnya belum matang sempurna, jadi ini saya panggang kembali. Tapi untuk rasa enak, cuman dia belum garing. Jadi nanti kalau kalian bikin seperti ini belum garing, tinggal dipanggang lagi aja. Ini setelah saya panggang lagi, ternyata sedikit kelamaan ya, jadi pinggir-pinggirnya sudah banyak yang coklat. Tapi kalau untuk rasa enak banget, saya suka yang seperti ini. Kalian lihat ya, bawahnya terlalu gosong ya. Ya nggak terlalu sih, tapi gosong. Nah seperti ini yang paling pas menurut saya. Jadi dia bawahnya sudah coklat tapi tidak sampai gosong, hanya coklat sedikit saja. Sekarang kita hitung harga jual. Ini yang saya hitung adalah harga premium ya. Jadi menteganya saya pakai Anchor kaleng. Ternyata kalau yang kaleng itu cukup wangi ya. Jadi ketika saya makan dia wangi banget. Saya kurang tahu kalau kita pakai yang 200 gram satu kotak itu ya, nggak tahu itu lebih enak atau tidak. Tapi kalau untuk yang kaleng saya suka. Dan untuk coklatnya saya pakai Berika Lebut 811. Total belanja kita kurang lebih sekitar 76.000. Kita tambahkan 20% untuk biaya-biaya lainnya. Banyak yang bilang, "Ci, modal biaya lainnya kok cuma 20%? Itu hanya 15.000. Sedikit banget. Nggak cukup buat bayar listrik sama nggak cukup untuk gaji pegawai." Hello, ini adalah perhitungan untuk satu resep. Jadi kalau kalian jualan kan nggak mungkin bikin satu resep. Kalau satu resep itu untuk makan sendiri, bukan untuk jualan. Jadi tidak perlu kalian hitung 20%. 20% itu adalah 1/5 dari modal. Jadi seandainya modal kalian itu 1 juta, kalian untuk 20%-nya itu sudah 200.000 dan itu udah banyak. Seandainya kalian tanya, "Ci, saya maunya 50% boleh nggak, Ci?" Ya boleh aja. Tapi seandainya modal kalian 1 juta, untuk biaya lainnya ini itu 500.000, itu namanya besar pasak daripada tiang. Jadi kita hitung harga normal saja ya. Modal satu resep ini
sekitar Rp90.000 dan ini sudah premium. Dan dari satu resep ini dia menghasilkan satu toples jar ukuran 500 mg dan satu toples bulat ukuran 500 gram. Terus harga jualnya berapa, Ci? Tergantung dari masing-masing kalian bisa jualnya berapa. Seperti ini kalau kalian mau masukin ke toples jar yang 500 gram itu, 500 ml, volumenya yang kecil, itu dapatnya sekitar 2,5 toples. Jadi modal satu toples jar itu sekitar 37.000. Harga jualnya berapa? Kalau saya jual ya paling murah saya jual 70.000. Harga normalnya ya sekitar 75.000. Tapi balik lagi kalau di daerah kalian segitu kemahalan, kalian pakai coklat yang biasa saja yang murah. Dan kalian jualnya nanti ya lebih sedikit, lebih murah. Selesai sudah videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.